Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya. Ya, kali ini atau di hari pertama di minggu ini kita melihat ada hijau-hijau ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, semoga ini memang pertanda baik untuk market crypto. Oke, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan seri gitu ya, membahas token-token yang direkomendasikan oleh teman-teman. Salah satunya ya rekomendasi teman-teman dari kolom komentar ya. Jadi untuk teman-teman yang mau saya bahas tokennya, caranya cukup teman-teman like, subscribe, dan juga komen di video-video saya ya, atau mungkin di video terbaru saya. Oke, nah kali ini saya akan membahas satu token ya, yang sempat hype juga di beberapa waktu lalu, yaitu Hedera Hashgraph ya, atau native tokennya bernama H-bar atau H-bar. Oke, nah jadi biasa sebelum kita mulai, saya harus tahu dulu, jadi apa itu Hedera Hashgraph ya. Nah di sini adalah ada Hedera is the most used sustainable enterprise grade public network for the decentralized economy that allow individual and business to create powerful decentralized application atau dApps. Oke. Jadi ya simpelnya gitu ya. Si Hedera Hashgraph ini seperti versi upgrade dari blockchain mungkin. Nah, teknologi ini memungkinkan di dalamnya nanti dia bisa mengirimkan uang, smart contract, atau bahkan membuat NFT dengan lebih cepat dan mudah, atau bahkan juga membuat dApps ya, decentralized application. Jadi sebetulnya sama blockchain, cuman dia berbeda gitu ya. Jadi si Hedera Hashgraph ini blockchainnya jadi kalau misalkan blockchain itu kan seperti antri di kasir ya. Nah, namun si Hedera Hashgraph ini seperti self checkout, jadi lebih cepat dan efisien gitu. Jadi kalau kita lihat konsensus dari Bitcoin ya, itu kan kayak ngantri gitu ya untuk setiap transaksi. Nah, untuk si Hedera ini dia seperti self checkout, jadi tidak ada antri, jadi lebih cepat dan efisien. Juga si Hedera ini teman-teman memang sudah populer ya. Kemarin sempat naik beberapa kali, itu juga didukung oleh karena sekarang institusi ini sudah masuk teman-teman, atau perusahaan-perusahaan besar, mungkin Google ya sudah pada masuk lah. Kalau kita lihat dari websitenya juga di sini teman-teman bisa lihat dari nih governed by leading organization. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada Boeing, kemudian ada Google, ada IBM ya. Ini perusahaan-perusahaan yang memang terkenal semua nih. Tuh, ada LG juga gitu. Jadi memang gak heran si H-bar ini banyak peminatnya, atau bahkan salah satu koin yang underrated nih. Kemudian kalau kita lihat dari segi keunggulannya dari teknologi si Hashgraph ini atau si Hedera ini, jadi si Hedera Hashgraph ini teman-teman murah ya. Jadi fee-nya juga murah, atau pajak potongan transaksinya murah. Dia ada di 0,0001 dolar. Jadi jika teman-teman kirim uang lewat kripto sampai transaksi selesai dalam hitungan detik, biayanya hanya 0,0001 dolar. Jadi hampir gratis gitu ya. Beda sekali sama Ethereum yang udah lama-lama gitu ya. Kemudian juga mahal. Kemudian juga si Hedera ini hampir tidak memerlukan komputer mahal, teman, karena memang dia hemat energi. Ini juga terlihat dari websitenya ya, teman-teman bisa cek langsung di websitenya. Jadi si Hedera ini bahkan apa ya, hampir paling hemat energi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, dia ada di 0, ya, 0-nya 5 kali 3 kWh per transaksi. Udah cepat, transaksinya murah, kemudian juga
ramah energi gitu atau hemat energi. Bisa teman-teman bandingkan ya dengan BNB Chain saja dia 19 kali lebih murah. Kemudian dengan Solana yang kita tahu saat ini lumayan cepat dan juga murah, tapi ternyata konsumsi bahan bakarnya juga atau konsumsi listriknya bahkan jauh 170 kali lipat lebih tinggi dari si Hedera Hashgraph. Atau bahkan kalau kita bandingkan dengan yang lain gitu ya, kayak Cardano itu 13 ribunya, Polkadot 11 ribunya. Jadi lambat laun juga jika memang dia punya satu fitur ini akan sangat berguna untuk Hedera Hashgraph. Jadi mungkin bisa jadi ada kebijakan-kebijakan yang melarang penggunaan ini ya karena listriknya terlalu mahal mungkin atau listriknya terlalu banyak eh, diambil ya dayanya. Jadi untuk sustainable mungkin menurut saya si Hedera Hashgraph 5 tahun masih akan menjadi akan sustain lah gitu ya. Kemudian selain itu juga dia ya udah jelas ya. Dia jadi bukan cepat doang teman-teman. Dia juga aman ya karena memiliki juga pengunci digital untuk melindungi data teman-teman. Kemudian juga ada ini yang penting gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan atau kita compare, nah di sini si Hedera Hashgraph ini bisa 10.000 transaksi per detik. Itu eh, cepat sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan Bitcoin ya, Bitcoin itu hanya 7 transaksi per detik teman-teman. 7 transaksi per detik dibandingkan 10.000 transaksi per detik itu kan berarti cepat banget ya. Cepat banget gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena Bitcoin tuh blockchain-nya masih, kalau kita analogikan masih seperti kayak antri, teman-teman. Satu selesai gitu ya. Yang kedua, ketiga selesai. Nah, kalau si Hedera Hashgraph ini, kita kayak nggak ngantri, kita punya self-service lah. Kita yang layanin sendiri, jadi semuanya berjalan langsung gitu. Seolah-olah berjalan langsung kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, jadi itu juga sebetulnya yang menjadi alasan apa saja sih kenapa sih kita harus eh, berani gitu atau punya conviction untuk invest di si Hedera Hashgraph ini? Karena juga ya itu dia bisa melakukan beberapa layanan gitu ya. Pertama ya transaksi super cepat tadi gitu ya. Kirim uang atau pembayaran kemana aja bisa gitu tanpa harus menunggu lama. Nah itu juga salah satunya terbaik ya karena masuk narasi CBDC. CBDC itu jika naik akan gila-gilaan teman-teman dan juga memang utilitasnya dipakai. Jadi utilitinya atau kegunaannya memang dipakai oleh real kehidupan sehari-hari. Jadi adopsinya bakal sangat gila-gilaan. Kemudian juga di sini dia ada NFT teman-teman. Jadi uh, bisa bikin juga jual karya seni digital teman-teman dengan biaya murah tentunya. Kemudian ada Dapps ya. Jadi dia juga ada aplikasi pintar. Jadi dia juga bisa jadi si token Edge bar-nya itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi, kemudian pembayaran sistem dan identitas digital lainnya gitu. Jadi banyak banget sih menurut saya ada reward asset juga ya RWA. Itu juga berarti masuk ke dalam narasinya. Jadi menurut saya si Edge bar ini ya atau si Hedera ini juga bisa menjadi salah satu token potensial yang bakalan naik nilainya ya gitu. Jadi itu karena banyak pertimbangan seperti hemat energi, cepat dan efisien, kemudian juga banyak dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar. Itulah yang memang mungkin akan penting untuk si H-bar di masa depan. Oke, kemudian kalau kita sekarang langsung masuk ke market outlook ya, yang ditunggu-tunggu. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari market outlook, ini di time frame per daily, dia membentuk bullish penan teman-teman. Atau ya bullish penan ya.
Kalau saya nggak salah ini bullish penan. Jadi bullish penan itu hanya butuh dia breakout untuk dia naik. Nah, kenaikannya ini bisa jadi masif, teman-teman. Bisa jadi mengikuti ini nih. Mungkin dia akan naik sekitar 44%, teman-teman. Bullish, kalau nggak salah ya, bullish penan ini. Nah, bullish penan, bener kan? Nah, ini sepertinya ada indikasi untuk membentuk bullish penan. Dan juga kalau kita lihat dari indikator stokastik RSI, dia juga berada di posisi yang tepat sih. Menurut saya untuk dia breakout, dia harus memang ada berada di tengah. Jadi tidak oversold atau overbuy. Jadi ini ada potensi, namun kita harus tunggu candle penentuan nanti mungkin ada di situ, atau mungkin nanti dia akan konsolidasi dulu di sini, mungkin gini ya, turun naik, kemudian dia breakout ke atas. Gitu teman-teman untuk market outlook dari si Hedera Hashgraph atau H-bar ya. Gitu. Jadi poin atau angka pentingnya mungkin dia harus breakout di area 0,30-an. 0,36 30,691. Dan nanti dia jangan sampai juga breakdown ke angka 0,27550. Nah, jadi kalau misalkan breakdown, dia akan mematahkan pola bullish penannya. Jadi mungkin di situ dia akan menjadi konsolidasi atau menjadi turun dulu, teman-teman. Yang jelas itu ada di dua angka tersebut ya, dua angka penting. Menurut saya dia harusnya bisa breakout dan profit 44% dari situ. Itu teman-teman. Nah, jadi itu ya kesimpulannya untuk si H-bar. Jadi ya kita bahas lagi, kita review lagi. Hedera Hashgraph ini seperti generasi baru teman-teman di dunia blockchain. Jadi dia lebih cepat, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan yang tadi ya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa mulai melakukan analisa ya untuk si token-token potensial ini. Jangan sampai lewatkan kesempatan mengenal dan berinvestasi di H-bar sebelum teknologi ini mungkin booming lebih dulu gitu, sebelum teman-teman punya ya. Lakukan terus analisa sebelum teman-teman membeli, jangan sampai FOMO ya. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.